anak Gen Z punya gaji 5 juta. Oke. Punya gaji 5 juta. Ya. Berapa yang realistis dilakukan untuk investasi, dan investasi apa yang menurut Mbak Mika aman? Oke, ya. Dan untung kan ya? Dan menguntungkan. Jangan aman aja. Iya. Nanti kalau nggak ada untungnya lemes lagi. Iya. Ya kan buat belajar dulu nih ceritanya. Oke. Enggak juga sih, buat untung sih. Udah, buat untung aja. Gue suka nih untung-untungan. Biar nanti gue bisa puter lagi nih, biar gue contohin. Gaji gue nggak 5 juta ya guys. Oke ya. Jadi kalau menurut saya, ya apalagi kalau Gen Z-nya ini masih single lah. Ya. Tuh. Kalau berkaca dari pengalaman saya dulu itu bisa 30-50% gitu. Ya memang sih saya nggak 30 dan 50% tuh berarti sekitar 2,5 ya. 2 juta setengah ya? Ya itu karena saya memang benar-benar mau pensiun lebih cepat lah gitu. Oh. Ya mau pensiun lebih cepat, dan memang saya cuma cukup 7 tahun kerja, kemudian saya retire. Sekarang udah retire Mbak? Udah, maksud saya itu saya hanya sekarang bekerja dengan mengerjakan apa yang saya suka. Tapi dasar dari misalnya saya punya biaya-biaya hidup saya itu di cover dari penghasilan pasif saya. Oke. Jadi saya bisa memutuskan besok kalau saya nggak mau kerja ya udah, nggak apa-apa, saya mau santai-santai aja. Tuh, tapi maksud saya nggak hidup mewah. Kalau cuma bayar listrik, bayar sampai makan Bisa. aja, hidup secara dasar aja saya bisa. Itu kan yang didefinisikan sebagai financial freedom, Mbak? Nah, financial freedom secara kurang lebih seperti itu, tapi sekarang kembali lagi gaya hidupnya. Oke. Kalau misalnya kayak saya cukup dengan dasar hidup saya, living cost saya, gitu. Saya nggak harus kerja lagi, itu sudah cukup buat Anda. Itu adalah financial freedom versi Anda. Oke. Tapi kalau Anda misalnya begini, saya pengen jalan-jalan juga, Iya. living cost saya cover semuanya. Tapi saya juga setahun itu pengen sekali atau setidaknya 2-3 kali lah jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Nah berarti passive income-nya perlu lebih besar lagi gitu. Nah kalau misalnya tadi main simulasi nih, ya, gaji 5 dari juta ya Mbak ya? Kalau karena saya waktu itu targetnya sebelum usia 30 itu saya mau financial freedom, ya memang harus disiplin. Ya karena saya punya umur waktu itu kerja usia 22, kan saya cuma punya waktu 8-7 tahun. Ya, untuk nabung brutal lah itu istilah saya gitu, nabung sama investasi brutal gitu. Ya. Akhirnya makan warteg tiap hari ya Mbak? Ya main ke gue. Nggak canda Mbak itu. Tapi warteg enak loh. Iya warteg enak kan murah. Gue bilang bukan nggak enak, murah. Tapi ada sampingan lain juga kerjaan. Betul, Oke. betul. Nah kalau saya waktu itu saya. Tapi buat teman-teman Gen Z mungkin kembali lagi kepada kesanggupan ya. Dan menurut saya 30% itu wajar. Apalagi kalau kita belum berkeluarga. Kalau sudah berkeluarga mungkin ya jumlah antara 10-30%. Nah maksud saya begini, 30% itu pertama Anda misalnya harus alokasikan misalnya begini dari 5 juta. Kalau 30% itu kan 1,5 juta. Kalau atau Anda misalnya mau mulai dari 10%, katakan 500.000 aja. Ya, usahakan yang 500.000 itu ya. Pertama Anda harus pastikan terlebih dahulu Anda punya dana darurat nggak nih? Nah dana darurat, kalau misalnya Anda punya gaji 5 juta, dana darurat yang saya sarankan itu adalah 3 kali 5 jutanya. 3 kali 5 juta. Jadi Anda harus kejar dulu nih, Anda harus punya 15 juta ya. Dari 500.000 itu tadi Anda kumpulkan untuk dana darurat, maklumlah. Apalagi Gen Z, mungkin suasana di kantor lagi gimana kita pengen pindah ya, atau mungkin karena situasi bisnis juga tidak mendukung, bisa jadi startup kita. Anda di layoff gitu ya Mbak ya? Bisa. Jadi kita ada waktu untuk bertahan sekitar kurang lebih 3 bulan. Masih muda, saya kira 1-2 bulan udah bisa cari kerjaan. Oke. Tapi kan uang kos tetap harus dibayar dong. Betul, gitu. betul. Ya, jadi saya anjurkan bahwa pertama kita investasi untuk mengumpulkan dana darurat terlebih dahulu. Dana darurat terlebih dahulu. Itu one of investasi juga berarti ya Mbak? Ya, karena investasi kan intinya kita mengalokasikan uang kita ke dalam suatu produk keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, pokok dan keuntungannya itu untuk tujuannya apa? Itu yang hilang, yang lost generasi Z sama milenial. Tujuan keuangannya apa dulu? Untung aja sama aman. Nah, kalau adanya tujuan keuangan, kita investasi itu jadi disiplin dan awet dengan jangka waktu tertentu. Oke, 500.000 itu berarti kurang lebih berapa ya? 15 berapa ya? Berarti sekitar 20-30 kali
30 kali 500.000. Kalau Anda mau mulai 500.000, itu kurang lebih sekitar 2 tahun. Kalau cuma ngandelin 500.000. Kalau ada bonus. Selama 2 tahun kan kemungkinan ada bonus ya Mbak ya. Jadi bisa ada kenaikan cepat. Gaji gitu ya. Iya. Jadi fokus. Intinya itu kalau teman milenial sama Gen Z, yang harus dibangun adalah disiplin, komitmen, loyal. Sama lah kayak pacar sendiri. Kalau nggak loyal kan juga nggak jadi. Gitu. Iya benar sih. Kadang-kadang pacar tapi yang bikin nggak komitmen Mbak. Tiba-tiba pengen jalan-jalan gitu ya. Pengen dibeliin A, dibeliin B gitu. Nah berarti kita kan mesti membangun support system. Iya. Nah support system itu jadi punya duit aja sama melek finansial. Melek finansial maksudnya itu memahami ya. Memahami menggunakan produk keuangan seperti apa. Tapi kamu harus bisa membangun sebuah support sosial. Pacarnya kah, orang tuanya kah gitu. Sehingga membuat kalian itu sama-sama mencapai tujuan keuangan bersama.